Kita akan coba mempelajari pemrograman komputer dengan mengenali elemen-elemen dasarnya. Pemrograman itu sendiri adalah kegiatan memberi perintah pada komputer. Terdapat banyak perintah yang bisa dikerjakan oleh komputer. Beberapa perintah tersebut bersifat dasar dan bisa dianggap sebagai elemen dasar. Dikatakan sebagai elemen dasar karena perintah-perintah tersebut tersedia di hampir semua bahasa pemrograman. Oke, kita akan mempelajari elemen-elemen dasar tersebut dengan langsung mencobanya di salah satu bahasa pemrograman, yaitu JavaScript. Ada banyak cara untuk bermain JavaScript, salah satunya adalah dengan menggunakan Node.js interaktif. Jadi sebelum mengikuti, pastikan sudah terinstall Node. Cara ngeceknya adalah dengan menggunakan perintah node minpage. Nah, kita akan dapat versinya. Ini menunjukkan kalau Node sudah terinstall. Kemudian untuk masuk ke mode interaktif, kita langsung ketik Node. Maka kita akan disambut oleh welcome yang menunjukkan bahwa Node di posisi interaktif. Kita lanjut pembahasannya. Dimulai dari yang pertama, elemen pertama adalah operator matematika. Jadi kalau kita bicara operator matematika, itu merupakan salah satu elemen pemrograman sekaligus secara sejarah merupakan elemen yang dekat dengan komputer pertama, yaitu kalkulator. Jadi apa yang bisa dilakukan di kalkulator juga bisa dilakukan di pemrograman seperti contoh-contoh ini ya. Misalnya 7 ditambah 4 bisa ya. Tekan enter untuk memasukkan perintah berikutnya. Kita juga bisa melakukan perkalian. Bedanya di sini perkalian kalau di JavaScript menggunakan tanda bintang seperti ini. Kemudian pembagian pakai garis miring seperti ini. Nah, kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan di kalkulator juga bisa dilakukan di pemrograman. Oke, selanjutnya adalah tipe data. Elemen berikut ini adalah elemen yang membedakan antara komputer dan kalkulator, di mana kalkulator itu hanya bisa mengolah angka. Sedangkan komputer itu tidak hanya mengolah angka. Nah, untuk membedakan antara data angka dan non-angka di hampir semua bahasa pemrograman komputer terdapat fitur yang bernama tipe data. Salah satu tipe data selain angka yang sering digunakan adalah string. String adalah istilah untuk rangkaian huruf atau bisa juga disebut dengan teks. Di pemrograman JavaScript, tipe data string diawali dengan awalan dan akhiran tanda petik, baik petik tunggal maupun petik ganda. Kemudian di JavaScript juga terdapat keyword atau kata kunci yang dikenali oleh JavaScript untuk mengecek tipe data, yaitu typeof. Jadi kalau sebelumnya kita kenal angka 1 misalnya, ini dianggap sebagai angka, sedangkan yang ada tanda petiknya dianggap sebagai string. Untuk memastikan tipenya, kita bisa pakai typeof, seperti kita lihat di sini. Kalau kita typeof 1, JavaScript mengenalinya sebagai number, tapi kalau kita typeof 1 dengan tanda petik, dia akan mengenali sebagai string. Jadi ini contoh tipe data. Sebanyak tipe data yang lainnya, tapi kita kenalan dengan dua dulu, yaitu angka dengan string. Kemudian kalau kita berbicara tentang tipe data, itu tidak lepas dari operator. Sebagaimana tadi kalau kita bermain angka, kita punya operator penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Di string juga ada operatornya. Salah satunya adalah operator penggabungan string. Di sini operatornya diwakili oleh simbol plus. Sebagai contoh, kalau kita punya string hello seperti ini, kemudian kita gunakan plus, tanda plus dengan word, itu akan diartikan sebagai menggabungkan hello dengan word. Cuman di sini merupakan sifat dasar dari komputer ya, jadi kita harus menulisnya dengan teliti, tidak boleh ada salah ketik. Contohnya di sini, ini contoh yang benar. Jadi ada hello ditambah dengan word, maka jadinya gabungan dari hello dan word. Perhatikan bahwa spasi juga merupakan
bagian dari string. Nah, yang menarik, kalau di JavaScript, operator plus ini memiliki dua arti, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua adalah penggabungan. Nah, kalau kita menggunakan string, lalu menggunakan operator plus dengan angka, nah, di sini terjadi prioritas yang dilakukan oleh JavaScript. Jadi prioritasnya semua akan dianggap sebagai string ya, sehingga string A plus 1 diartikan sebagai penggabungan A dengan 1. Begitu juga kalau kita nulis tambah 1 tambah 2, maka dianggap sebagai gabungan antara A, 1, dan 2. Seperti itu. Nah, kemudian ada operator berikutnya yang bersifat umum, yaitu operator kurung buka dan kurung tutup. Ini bisa untuk memberitahu JavaScript bahwa kita ingin 1 dan 2 dijumlahkan dahulu baru digabungkan. Jadi mayoritas operatornya itu hampir sama dengan operator yang sering kita temui di matematika. Ada tanda plus, ada kurung buka, kurung tutup. Cuman ada sifat yang spesifik di JavaScript seperti yang tampak di sini. Jadi intinya bisa disimpulkan bahwa setiap data itu memiliki operator. Bisa juga disebutkan bahwa operator itu pasangan dari tipe data. Jadi kalau ada tipe data pasti ada operatornya, kalau ada operatornya pasti ada tipe datanya. Nah, kalau kita bicara penerapannya, dua fitur ini, yaitu tipe data dan operator, bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Misal, aplikasi yang bisa kita coba buat adalah aplikasi untuk menghitung luas segitiga. Kita bisa menulisnya sebagai berikut. Misalnya, segitiga dengan alas 5 dan tinggi 4 mempunyai luas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa keterangan apa perhitungannya itu kita gunakan string. Dalam hal ini string segitiga dengan alas 5 dan tinggi 4 mempunyai luas. Nah, untuk luasnya kita menggunakan operator matematik yang tidak lain adalah kalkulator, sehingga kita tinggal masukkan rumus segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Sehingga kita bisa enter di sini, kita mendapatkan segitiga. Kita mendapatkan hasil sebagai berikut: segitiga dengan alas 5 dan tinggi 4 mempunyai luas 10. Dimana yang bagian awal ini kita dapat dari tipe data string, dan akhir ini kita dapat dari tipe data angka dan operator matematika, dan keduanya ini digabung dengan operator string penggabungan. Demikian perkenalan dengan elemen dasar pemrograman, yaitu tipe data dan operator.